Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wastiawan dengan NIM 1223010 dari kelas D2D Hukum Keluarga. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur karena diberikan panjang umur, kesehatan sehingga saya dapat memenuhi tugas UTS mata kuliah politik hukum ini. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja dengan video ini saya memenuhi tugas UTS politik mata kuliah politik hukum. Ada beberapa materi yang memang sudah disampaikan. Ada materi konsep dasar politik hukum, kemudian relasi politik dan hukum, kemudian sejarah politik hukum Islam, kemudian juga sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum, kemudian yang keenam itu ada politik hukum. Yang pertama itu konsep dasar politik hukum. Di dalamnya itu ada definisi yang mana menurut Sacipto Raharjo konsep dasar politik hukum ini menentukan pilihan, tujuan, dan cara-cara tujuan hukum. Kemudian ada menurut Sujono Sukanto bahwa memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Kemudian ada ruang lingkupnya itu perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Kemudian ada juga penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Terus juga ada batasannya ruang gerak politik hukum suatu negara, politik hukum kekuasaan dan warga negara masyarakat. Kemudian ada hubungannya ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ilmu politik, hukum ekonomi. Kemudian selanjutnya itu ada relasi politik hukum yang memang ada beberapa pandangan dari John Austin, kemudian Daniel Lev, kemudian Miriam Budiarjo dari simbiosis mutualisme, Hans Kelsen, dan juga Lord Action. Bahwa relasi politik hukum itu bagaimana terbentuk dalam situasi tertentu. Dengan begitu terwujudnya hukum itu karena memang ada kegiatan politik tersebut gitu. Politik itu bisa definisikan itu kan pembentukan kebijakan atau urusan yang mengenai pemerintahan. Kemudian hukum itu peraturan atau undang-undang yang untuk mengatur masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Jadi relasi politik hukum itu yang dapat saya simpulkan dari beberapa pandangan tadi, mengikat atau tidak dapat dipisahkan karena terciptanya hukum itu dengan ada kegiatan politik. Kemudian selanjutnya ada sejarah politik hukum. Sejarah politik hukum itu pada awalnya memang ada karena ketidakpuasan orang-orang atau mahasiswa pada waktu itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, manusia itu sadar akan perubahan zaman, bahwa hukum juga harus mengikuti zaman agar tidak tertinggal oleh teknologi. Hukum juga harus berubah, jangan teknologi saja maju kemudian hukum stuck di situ gitu kan. Kemudian ada politik hukum Islam. Politik hukum Islam itu
menurut pandangan ulama sebagai perluasan peran. Oleh karena itu, integritas politik hukum Islam menurut Ibnu Taimiyah itu ada 4 pandangan. Menurut Ibnu Taimiyah, yang pertama itu kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu rahmatalil alamin. Kemudian doktrin kekhalifahan. Doktrin kekhalifahan itu bahwa pemimpin itu tidak harus dari Quraisy. Kemudian institusi negara yang memang sangat dibutuhkan sebagai pengelola umat. Kemudian ada 4 kepemimpinan yang memang memiliki sifat teokrasi. Teokrasi ini keadilan, kemudian amanat, waliyat, dan juga prinsip hukum Islam yaitu ketauhidan, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ada sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Sifat hukum sebagai objek kajian itu ada 3. Ada yang fakultif, ada yang imperatif, ada yang represif. Fakultif itu hukum yang mengatur, hukum yang tidak mengikat atau memang tidak wajib ditaati. Kemudian ada sifat imperatif. Sifat imperatif ini kebalikan dari fakultif. Bahwa tadi jika fakultif itu hukum tidak terlalu mengikat, tidak terlalu ditaati. Kalau imperatif itu hukum yang memang memaksa dan harus ditaati. Kemudian ada represif. Represif ini ada terciptanya ketertiban dan kepatuhan tanpa syarat, kemudian peraturan keras dan terperinci, kemudian kebebasan bertindak, kemudian ada persetujuan dan kritik. Kemudian yang keenam itu politik hukum, yang memang politik hukum itu ada progresif, otonom, dan responsif. Progresif itu mengikuti zaman, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, kemudian memihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan keadilan, kemudian menggantungkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Kemudian ada yang otonom. Otonom ini dibuat teliti dengan ikatan penuh. Kemudian kebebasan dibatasi, diskresi itu dibatasi. Kemudian penyerahan wewenang sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan. Kemudian ada responsif. Responsif ini di bawah ajas hukum dan kebijakan polisi, gitu kan. Kemudian mewujudkan keadilan yang substansif. Diskresi itu diperluas. Kemudian 4, menghindari pemaksaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS Politik Hukum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.